Halo teman-teman semua, jadi kami ingin mempresentasikan proyek UAS kami yang berjudul Perbandingan antara Dynamic Programming, Greedy, dan Brute Force. Jadi masalah yang kami angkat itu adalah knapsack problem. Jadi buat teman-teman yang belum tahu knapsack problem itu apa, jadi knapsack problem itu adalah masalah di mana kita mempunyai sebuah kapasitas yang terbatas untuk membawa sebuah barang. Misalnya itu dalam kehidupan sehari-hari kita biasa menggunakan tas dengan kapasitas yang terbatas. Dengan masalah tersebut, bagaimana kita ingin membawa barang dengan nilai yang optimal atau barang terbaik yang bisa kita bawa dengan kapasitas tersebut. Jadi presentasi ini untuk tugas matkul desain dan analisa algoritma. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya yang sangat hebat dan tampan tentunya. Yang pertama itu ada Putu Sanjaya Samba, lalu ada Ibu Suti Krisna Devananda, dan yang terakhir itu ada saya sendiri atau Eko Magdika Pratnyanta. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Krisna. Untuk waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih Dika. Mungkin bisa di next. Oke, di sini aku ingin ngejelasin mengapa knapsack problem. Masalah knapsack adalah salah satu masalah optimasi kombinatorial paling dasar dalam ilmu komputer. Dalam kehidupan sehari-hari, masalah ini muncul ketika kita harus memilih barang terbaik dari beberapa pilihan, tetapi dengan batasan kapasitas. Seperti saat kita mengemas tas untuk perjalanan, mengatur anggaran proyek, dan menyusun jadwal tugas komputasi. Yang pertama, knapsack 01. Setiap barang tidak dapat dibagi, harus dipilih sepenuhnya. XI sama dengan 1 atau tidak dipilih sama sekali, XI sama dengan 0. Tidak ada pilihan setengah-tengah. Inilah yang terjadi yang membedakan knapsack 01 dari fractional knapsack yang dapat diselesaikan dengan cara greedy. Yang kedua, multi-constraint, berat dan volume. Proyek ini menerapkan dua batasan sekaligus, kapasitas berat Kg dan kapasitas volume cm kubik. Hal ini membuat masalah menjadi lebih realistis, tetapi juga lebih rumit untuk dihitung dibandingkan dengan versi klasik yang hanya memiliki satu batasan. Yang kedua, kuantifikasi nilai via kuis interaktif. Nilai setiap barang tidak ditentukan secara sembarangan. Sebaliknya, nilai tersebut ditentukan melalui kuis interaktif yang terdiri dari 5 pertanyaan biner. Pertanyaan ini mengukur representatif pengguna secara sistematis. Dengan pendekatan ini, nilai subjektif diubah menjadi skor kuantitatif yang bisa dioptimalkan. Formula matematikanya bisa dilihat. Selanjutnya, mungkin bisa di next. Yang selanjutnya adalah 3 strategi yang dibandingkan. 3 algoritma dipilih karena mewakili pendekatan yang berbeda. Brute force yang paling akurat namun mahal, greedy yang paling efisien namun tidak selalu optimal, dan yang terakhir adalah dynamic programming yang menyeimbangkan keduanya. Aplikasi ini dibangun menggunakan Python dan tkinter dengan antarmuka neo-brutalism. Fitur yang disetarakan melalui input quiz, import-export CSP, animasi visualisasi, dan pengukuran waktu eksekusi secara real time, yang mungkin bisa dilihat di bawah tabel berikut. Yang pertama ada algoritma, yang ada 3, dynamic programming, greedy, dan brute force, dengan kompleksitas waktu yang berbeda-beda dan kompleksitas ruang yang berbeda-beda. Dengan algoritma dynamic programming, apakah dia optimal? Tentu. Dengan yang kedua, algoritma greedy belum dijamin optimal, dan yang terakhir adalah brute force, itu optimal. Lalu Python dan tkinter, stack teknologi ringan dan open source, ideal untuk prototipe cepat dengan GUI interaktif. Yang kedua CSP, import dan export, didukung penuh untuk dataset eksternal, memungkinkan pengujian dengan data dunia nyata. Yang terakhir adalah benchmark waktu, pengukuran waktu eksekusi presisi untuk setiap algoritma pada setiap ukuran dataset. Selanjutnya, mungkin bisa di next. Dan dynamic programming, tabel 3D dan rolling array.
Yang pertama adalah pendekatan button up. DP membangun solusi secara bertahap menggunakan tabel 3 dimensi DP, I, W, dan V, yang menyimpan nilai maksimum yang dapat dicapai dengan mempertimbangkan I, barang pertama, kapasitas berat W, dan kapasitas volume V. Setiap sel dihitung berdasarkan reaksi rekrusen yang mungkin bisa dilihat di bawah ini. Keputusan pada setiap sel, ambil barang ke I atau lewati, tergantung mana yang menghasilkan nilai lebih besar. Yang kedua, optimal memory, rolling array. Tabel DP penuh membutuhkan ruang big O, N dikali W dikali V, yang dapat menjadi sangat besar. Optimasi rolling array memanfaatkan fakta bahwa lapisan ke I harus tergantung pada lapisan ke I1. Dengan demikian, cukup disimpan dua lapisan saja secara bergantian, mengurangi kompleksitas ruang secara signifikan. Yang terakhir, backtracking dan scaling. Tabel bantu keep, I, W, dan V mencatat keputusan pada setiap langkah untuk menyusun solusi akhir. Sistem ini juga melakukan penyesuaian otomatis ketika volume melebihi 50.000 sel untuk mencegah kelebihan memori. Mungkin bisa di next. Yang terakhir, greedy, cukup, cepat, dan brute force pasti optimal. Yang pertama adalah algoritma greedy. Algoritma greedy mengurutkan semua barang berdasarkan nilai CI dari tertinggi ke rendah, lalu mengambil satu persatu selama masih muat dalam kedua batas berat dan volume. Kompleksitasnya didominasi oleh proses pengurutan Big O and log N. Yang pertama, kecepatan eksekusi sangat tinggi, ideal untuk dataset besar. Yang kedua, tidak adanya backtracking atau eksplorasi alternatif. Yang ketiga, dapat menghasilkan solusi suboptimal karena keputusan lokal tidak selalu mengarah ke solusi global terbaik. Dan terakhir, khusus Knapsack 01 multi-constraint, tidak ada jaminan rasio aproksimasi tetap. Yang kedua, algoritma brute force. Brute force melakukan enumerasi lengkap terhadap semua dua pangkat N subnet yang mungkin, mengevaluasi setiap kombinasi, dan memilih yang memberikan nilai tertinggi tanpa melanggar batasan. Ini adalah baseline optimal untuk validasi algoritma lain. Yang pertama, menjamin solusi 100% optimal untuk setiap input. Yang kedua adalah kompleksitas eksponensial Big O N dikali 2N, membatasi penggunaan praktis. Yang ketiga, praktis hanya untuk N kurang lebih dari 20. Untuk nilai N sama dengan 50, secara teoritis membutuhkan kurang lebih dari 13 hari komputasi. Ini menyatakan brute force tidak layak untuk dataset besar. Gunakan hanya untuk validasi pada N kecil. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang diberikan oleh Krishna. Selanjutnya materinya akan dibawakan oleh Sanjaya. Untuk Sanjaya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan alur kerja ketiga algoritma. Diagram berikut menggambarkan alur eksekusi masing-masing algoritma secara paralel, mulai dari input data hingga output solusi optimal beserta waktu eksekusinya. Nah, semua algoritma menerima input yang sama di dataset barang kapasitas berat W, kapasitas volume V. Jadi alur yang pertama ada dynamic programming, mempunyai alur inisialisasi tabel 3D. Yang kedua ada iterasi bottom up, selanjutnya ada optimasi rolling array, dan yang terakhir ada backtracking rekonstruksi solusi. Jadi yang kedua ada greedy. Greedy memiliki alur yang urutan barang berdasarkan nilai. Jadi selanjutnya iterasi greedy pilih yang muat, dan selanjutnya ada output solusi yang cepat. Dan yang ketiga ada brute force. Brute force memiliki alur generate semua dua pangkat subset, selanjutnya evaluasi setiap kombinasi, dan selanjutnya ada pilih nilai maksimum. Jadi ketiga algoritma menerima input yang identik, dataset barang, kapasitas berat W, dan kapasitas volume V. Namun memprosesnya dengan strategi yang sangat berbeda. Dynamic programming membangun solusi secara sistematis, greedy mengambil keputusan lokal terbaik, sementara brute force mengeksplorasi seluruh ruang pencarian secara ekshaustif. Bisa di next. Dan di sini saya akan menjelaskan analisis kompleksitas siapa tercepat dan siapa paling optimal. Jadi memahami trade-off antara kompleksitas waktu, penggunaan memori, dan tingkat
optimalitas adalah kunci dalam memilih algoritma yang tepat untuk konteks penggunaan tertentu. Berikut perbandingan seluruh ketiga pendekatan, yaitu yang pertama di sini ada tabel ketiga algoritma. Algoritma yang pertama dynamic programming memiliki waktu big O dalam kurung n kali W dan kali V, memiliki ruang big O n kali W kali V, dan apakah dia optimal? Yaitu ya, dan cocok untuk n besar kapasitas moderat. Yang kedua ada algoritma greedy, memiliki waktu big O dalam kurung n log n, dan memiliki ruang O dalam kurung big O dalam kurung n, dan optimalnya tidak terjamin, dan cocok untuk dataset sangat besar dan real time. Yang ketiga ada algoritma brute force, jadi memiliki waktu big O dalam kurung n kali 2 pangkat n, dan memiliki ruang big O dalam kurung n. Apakah dia optimal? Yaitu ya, dan cocok untuk n kurang dari sama dengan 20. Validasi algoritma dengan optimasi rolling array, kompleksitas ruang dynamic programming dapat direduksi menjadi big O dalam kurung W kali V. Nah, jadi yang pertama ada optimalitas versus kecepatan. Jadi di dynamic programming dan brute force selalu menghasilkan solusi optimal. Namun brute force menjadi tidak praktis saat n bertambah. Jadi greedy sangat cepat namun mengorbankan jaminan yang optimalitas. Jadi yang kedua ada penggunaan memori. Dynamic programming membutuhkan memori terbesar karena tabel 3D. Namun rolling array secara signifikan mengurangi overhead. Greedy dan brute force sangat hemat memori. Dan yang terakhir ada skalabilitas. Greedy berskala linear logarithmic, dynamic programming berskala polinomial terhadap kapasitas, sementara brute force berskala eksponensial, menjadikan dynamic programming pilihan paling seimbang. Bisa di next. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan brute force meledak di n lebih dari 20. Jadi salah satu temuan paling dramatis dari proyek ini adalah laju pertumbuhan eksponensial kompleksitas brute force. Tabel berikut menunjukkan bagaimana jumlah kombinasi dan estimasi waktu eksekusi meningkat secara drastis seiring bertambahnya n menggunakan dataset contoh barang yang kami miliki berkapasitas uji berat 10 kg dan volume 10.000 cm3. Jadi terdapat tabel. Yang pertama jumlah barang n yaitu 10 memiliki jumlah kombinasi 1024 dan memiliki estimasi waktu eksekusi kurang lebih mikrodetik, kurang lebih 1 mikrodetik. Dan yang kedua ada jumlah barangnya 20 memiliki jumlah kombinasi kurang lebih 1 juta dan memiliki estimasi waktu eksekusi kurang lebih 1 milidetik. Dan yang ketiga ada jumlah barang 30, jumlah kombinasinya kurang lebih 1 miliar dan memiliki estimasi waktu eksekusi kurang lebih 1 detik. Dan yang keempat ada jumlah barang 40, memiliki jumlah kombinasi yaitu kurang lebih 1 triliun dan memiliki estimasi waktu eksekusi kurang lebih 18 menit. Dan yang terakhir ada 50 barang, memiliki jumlah kombinasi kurang lebih 10 pangkat 15 dan memiliki estimasi waktu eksekusi kurang lebih 13 hari. Dan yang pertama di sini di bawahnya ada implikasi praktis. Jadi pada n sama dengan 20, brute force masih dapat dijalankan dalam hitungan milidetik. Namun setiap penambahan 10 barang melipat gandakan waktu komputasi sekitar 1000 kali. Pada n sama dengan 50, waktu yang dibutuhkan mencapai 13 hari, menjadikan sama sekali tidak praktis untuk penggunaan nyata. Nah, mengapa ini penting? Fenomena ini mengilustrasikan konsep intractability. Nah, dalam teori kompleksitas, masalah knapsack 01 termasuk dalam kelas NP-hard, yang berarti tidak ada algoritma polynomial time yang diketahui dapat menyelesaikan secara eksak untuk semua kasus. Inilah mengapa dynamic programming dan pendekatan aproksimasi seperti greedy menjadi penting. Bisa di next. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil perbandingan dynamic programming dan brute force selalu menang. Jadi pengujian dilakukan pada dataset contoh
barang yang kami miliki berisi 50 barang dengan variasi nilai berat dan volume. Kapasitas uji berat sama dengan 10 kg dan volumenya sama dengan 10.000 cm3. Berikut adalah temuan utama dan eksperimen komparatif. Yang pertama ada 66 poin optimal, nilai maksimumnya yang dihasilkan dinamik programming dan brute force pada dataset 50 barang identik membuktikan optimalitas dinamik programming. Yang kedua ada kurang lebih 1 milidetik waktu greedy. Greedy menyelesaikan semua ukuran dataset dalam ukuran dari 1 milidetik tercepat dari ketiga algoritma. Nah, yang ketiga ada 20 batas brute force, jumlah barang maksimum di mana brute force masih dapat dijalankan secara praktis sebelum waktu meledak. Dan terakhir ada 50 dynamic programming tetap berjalan, di mana dynamic programming berhasil menyelesaikan dataset penuh 50 barang dengan nilai optimal dan waktu eksekusi yang wajar. Dan di sini terdapat temuan kunci, dynamic programming dan brute force menghasilkan nilai identik 66 poin pada semua kasus yang dapat diuji, mengkonfirmasi optimalitas dynamic programming. Dan yang kedua ada greedy menghasilkan nilai 1-3 poin lebih rendah di beberapa skenario uji, membuktikan sifat suboptimalnya. Dan yang ketiga ada brute force tidak dapat dijalankan untuk N lebih dari 20 dalam waktu yang wajar. Dan yang terakhir ada dynamic programming tetap stabil dan optimal hingga N sama dengan 50 menjadikan pilihan terbaik untuk kasus umum. Jadi visualisasi performanya, perbandingan waktu eksekusi menunjukkan perbedaan dramatis antar algoritma. Greedy konsisten di bawah 1 milidetik dan dynamic programming meningkat secara polinomial, sementara brute force meledak secara eksponensial melewati N sama dengan 20. Jadi greedy mengorbankan 1-3 poin nilai untuk kecepatan yang jauh lebih tinggi. Trade-off ini dapat diterima dalam konteks real time. Baik, sekian dari presentasi saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang dibawakan oleh Sanjaya. Selanjutnya akan ada demonstrasi dari aplikasi yang telah kita buat. Jadi ini adalah tampilan utama dari aplikasinya, yaitu dengan menggunakan UI yang bertema Neo-Brutalism. Jadi ada beberapa komponen yang ada di sini, yaitu pertama adalah input barang, kemudian ada daftar barang, yang ketiga itu ada kapasitas tas, lalu ada tombol untuk brute force, greedy, dan dynamic programming atau kita sebut solusi optimal. Lalu di bawahnya itu ada kolom atau komponen untuk hasil dari solusi tersebut. Jadi hal pertama yang kita bisa lakukan di sini adalah kita bisa ngimport file CSV atau data barang yang ingin kita uji. Jadi dalam kasus ini kita menggunakan 10 barang untuk menghemat waktu. Dan di sini ada hal yang menarik karena ketika kita input barang, misalnya Sanjaya 2 kilo, lalu dimensinya 10, lebarnya 10, tingginya 10. Lalu ketika kita input akan ada pop-up untuk kuis interaktif yang kita gunakan untuk menilai apakah sebuah barang itu penting atau tidak. Apakah kamu pakai barang ini setiap hari? Tidak. Mungkin agak ngebug inputnya. Jadi kita skip aja untuk yang ini. Oke, karena ada kendala di inputnya. Jadi bukan bug sebenarnya, tapi emang dari operation sistemnya. Jadi tombol yang pertama yang selanjutnya kita bisa masukkan itu adalah kapasitasnya. Misal kita masukkan berat maksimal yang bisa kita bawa itu 7 kilo, lalu dimensinya kita pakai misalnya 40 terus kali 30 kali terlalu besar, 10 juga, 20 deh, 20. Jadi ini ada fitur namanya simulasi. Jadi kita bisa simulasiin seberapa banyak barang yang dipakai, seberapa banyak penyimpanan dan kapasitas yang terpakai untuk jika kita memilih suatu barang. Jadi misal kita memilih payung lipat,
di sini ada sedikit perubahan yaitu 0,4 kilo per 7 kilo atau kapasitas maksimal kita, dan 400 cm kubik per 6.000 cm kubik itu adalah kapasitas untuk volume maksimal yang sudah digunakan untuk menyimpan payung lipat. Kemudian misal kita pilih di sini adalah laptop, jadi dia akan langsung nambah otomatis 2,5 kilo ke 0,4 kilo tadi, sehingga sekarang jadi 2,9 kilo per 7 kilo. Lalu untuk volumenya bertambah sekitar 4.500, jadi sekarang 4.900 per 6.000 cm kubik atau sekitar 82% dari kapasitas maksimal yang bisa kita bawa. Mungkin untuk sementara kita matikan dulu karena kita akan menggunakan algoritma yang sudah disediakan, yaitu brute force, greedy, dan dynamic programming. Jadi kita bisa langsung aja tekan tombol brute force-nya. Dan di sini ada waktu eksekusinya sekitar 5 milisecond. Kemudian memori yang digunakan 0,01 MB atau megabyte dengan theoretical max value-nya itu 27/36. Lalu ketika kita tekan lihat solusi, maka akan ditampilkan barang-barang yang masuk atau yang dipilih pada algoritma brute force. Kemudian kita bisa tekan button yang greedy untuk kita menguji algoritma dengan solusi greedy. Di sini juga ada waktu yang digunakan sekitar 0,35 milisecond, yang mana itu di bawah 1 milisecond seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu untuk theoretical max value-nya sedikit lebih rendah, yaitu sekitar 13 kalau nggak salah, yaitu 14 poin per 36. Untuk memori yang digunakan cukup sedikit, sekitar 0,01 megabyte. Lalu ketika kita lihat solusinya, maka akan muncul barang-barang yang dipilih oleh greedy, yaitu laptop, kamera, dan power bank. Kenapa dia pilih laptop? Karena laptop itu memiliki nilai yang paling besar antara semuanya, sehingga dia menjadi prioritas pertama yang dipilih pada algoritma greedy. Kemudian untuk DP atau dynamic programming sendiri, ketika kita tekan akan masih menghitung kurang lebih sekitar 2027,78 milisecond dengan memori yang digunakan sekitar 35 MB. Dan untuk theoretical max value-nya sama seperti brute force, karena emang brute force digunakan sebagai validasi untuk dynamic programming-nya sekitar 27/36. Dan untuk solusinya sendiri sangat identik dengan yang brute force tadi, yaitu buku tebal, botol minum, payung lipat, kamera, powerbank, kotak P3K, snack, dan center. Jadi selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan pada presentasi kali ini. Pilihlah algoritma sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada algoritma universal yang terbaik. Pemilihan algoritma itu berdasarkan trade-off antara optimalisasi, kecepatan eksekusi, dan ketersediaan sumber daya komputasi. Berikut adalah rekomendasi berdasarkan proyek yang telah kita buat ini. Jadi yang pertama itu adalah dynamic programming. Dynamic programming itu pilihan terbaik untuk kasus secara umum. Jadi dynamic programming itu menghasilkan solusi yang optimal dengan kompleksitas polinomial, yaitu peak O N W kali volume. Jadi untuk optimalisasi rolling array, mengontrol penggunaan memori, cocok untuk sebagian besar skenario nyata dengan N besar dan kapasitas yang moderat, sehingga dynamic programming menjadi rekomendasi utama pada proyek kali ini. Lalu yang kedua itu ada greedy. Meskipun greedy itu tercepat, namun greedy tidak menjamin solusi yang optimal, sehingga greedy hanya cocok untuk proyek yang menggunakan atau berfokus pada kecepatan seperti sistem rekomendasi real time atau preprocessing dataset besar. Lalu yang ketiga itu ada brute force. Brute force itu meskipun dia menjamin 100% optimalisasi, namun terbatas pada N yang kurang dari atau sama dengan 20%. Peran utamanya adalah sebagai baseline atau
validasi untuk menguji kebenaran dari implementasi dynamic programming, sehingga kurang cocok untuk solusi produksi. Lalu yang keempat itu ada multi-constraint dan quiz interaktif. Penambahan dimensi volume tidak mengubah kompleksitas asimptotik dari greedy dan brute force, namun menambah satu dimensi pada penggunaan tabel dynamic programming, sehingga dynamic programming menghabiskan lebih banyak memori daripada biasanya. Lalu ada quiz interaktif, yaitu dengan 5 pertanyaan biner yang terbukti efektif untuk kuantifikasi nilai yang subjektif secara sistematis dan reproduktif. Kemudian, untuk pemilihan algoritma itu bergantung pada trade-off, optimalisasi kecepatan, dan kemudian implementasi. Dynamic programming menawarkan keseimbangan terbaik untuk knapsack 01 multi-constraint dalam konteks aplikasi nyata. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk kesimpulan hari ini. Dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup presentasi kali ini dengan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.